Hari lahir Pancasila Brimob Bakti Sosial. 8 Juni Maros siap new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual Sulawesi Selatan hari ini. Dan hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2020. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam berbagai segmen. Bersama saya Ediman Weverial, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020, seluruh personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Aksi ini merupakan wujud kecintaan personel Yon C Pelopor terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan langsung personel Batalion C Pelopor dengan mengenakan baju dinas sebagai wujud penghormatan mereka terhadap lambang negara. Sebelumnya, Komandan Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ihsan, telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah masing-masing. Selain itu, untuk menyemarakan Hari Lahir Pancasila, dan Yon C Pelopor juga memerintahkan kepada Pasianma Yon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel agar memasang umbul-umbul bermotif merah putih di sekeliling kantor dan depan pagar Mako Yon C Pelopor. Selain untuk menghayati peringatan Hari Lahir Pancasila, kegiatan ini juga sebagai bukti bahwa Korps Brimob Polri setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rela berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai kemarin pengibaran bendera di masing-masing rumah personel, kemudian pemasangan umbul-umbul di sekeliling kantor maupun kesatria, dan pemasangan baliho ucapan Hari Lahir Pancasila. Kemudian hari ini kita laksanakan bakti sosial. Yang pertama kita melaksanakan pembagian sembako kepada warga kurang mampu. Kemudian bakti sosial yang kedua kita laksanakan korve di lingkungan Masjid Agung atau masjid. Kegiatan ini juga diisi dengan bakti sosial kepada warga kurang mampu, pembersihan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Dalam kegiatan bakti sosial bagi sembako, anggota Brimob langsung menyambangi rumah warga yang tak mampu. Sementara pada kegiatan bersih-bersih di tempat ibadah, masyarakat bersama personel Yon C Pelopor saling bergotong royong. Hari lahir Pancasila di setiap 1 Juni senantiasa diikuti dengan beragam gagasan. Bagaimana merawat dan membumikan Pancasila? Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi pilihan bersama. Namun membumikan dan merawat Pancasila dalam implementasi nilai di tengah masyarakat menjadi terbuka dengan beragam gagasan. Inilah tanggapan 3 akademisi mengenai bagaimana merawat dan membumikan Pancasila saat ini. Pancasila bukan hanya sekedar menjadi dasar negara bagi bangsa kita. Pancasila bukan hanya sekedar menjadi falsafah bagi bangsa negara kita. Tapi Pancasila harus menjadi sebuah fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Pancasila harus mampu mewujud dalam semua aktivitas berbangsa, bernegara, bermasyarakat kita. Khususnya pada konteks era pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita harus mampu kemudian merangkai kembali kekuatan-kekuatan nilai dasar Pancasila yang terdiri dari 5 nilai dasar tersebut di dalam konteks kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan sosial kita. Sehingga dengan pedoman nilai-nilai dasar Pancasila itu kemudian kita mampu menggalang kekuatan secara bersama, mampu tetap hidup dalam suasana yang harmonis dan damai di dalam konteks sebagai satu negara kesatuan Indonesia kita, sehingga kita bisa bersama-sama berjuang bersama lepas dari segala permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang sekarang kita rasakan ini. Pancasila tidak hanya sekedar
hidup sebagai sebuah simbol. Tapi sekarang ini, bagaimana tantangan kita, khususnya bagi generasi-generasi muda, untuk mampu mengimplementasikan nilai dasar Pancasila itu. Hari ini kita merayakan Hari Pancasila 1 Juni 2020. Tentu harapan kita bahwa Pancasila tidak lagi sekedar menjadi konsep semata-mata, tetapi menjadi perilaku, dan yang paling penting adalah Pancasila itu kemudian terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak lagi menjadi textbook saja, tetapi Pancasila adalah perilaku masyarakat Indonesia. Selamat merayakan Hari Pancasila 1 Juni 2020. Pancasila adalah ideologi dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran yang mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi. Keterbukaan berarti mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret, terbuka untuk dikaji dengan tetap menangkap semangat para pendiri bangsa. Pancasila menjadi payung keragaman dalam keberagamaan. Pancasila menjadi wadah pemersatu bangsa. Sila-silanya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Mari kita memahami, mengamalkan dan merawat Pancasila sebagai ideologi mempersatukan bangsa Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh jargon-jargon yang akan menggerogoti kebersamaan sebagai anak bangsa. Perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Rajut kebersamaan dalam perbedaan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, dan saudara, hari ini 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila, dasar negara yang dicetuskan Insinyur Soekarno. Kita akan membahas Pancasila dari dari sisi nilai gotong royong. Dalam hal ini sebagai urgensi solusi mengatasi permasalahan saat ini bersama Bapak Dr. Hasrullah MA, seorang pengamat sosial sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS dan juga Ketua Komunitas Pencinta TVRI. Dan selamat sore Pak Hasrullah. Selamat sore Pak Terima kasih Adiman. Pak Hasrullah sudah hadir di studio. Kita ini akan membincangkan mengenai nilai dasar gotong royong. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyudiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3.
itu dia berpidato di Kongres Amerika, 4 tahun kemudian di PBB. Ya. Ini menunjukkan bahwa ideologi Pancasila itu adalah universal. Nah, universal artinya semua hal-hal yang bisa dia angkat sebagai budaya yang berbagai jenis suku bangsa Indonesia coba diangkat. Nah, salah satu sila yang cukup berhubungan dengan gotong royong adalah persatuan Indonesia. Persatuan itu kita Ya, bersatu, betul. berkokoh, melakukan sebuah komunitas yang sama dengan beragam suku, beragam daerah dan suku bangsa. Ini coba disatukan dalam sebuah kalimat. Gotong royong itu sama dengan persatuan Indonesia gitu. Ya. Itu dari aspek politik. Kemudian dari aspek sosiologi maupun aspek komunikasi, ini juga kita lihat bahwa dengan tantangan yang ada sekarang ini, ya kita pernah menikmati P4, pedoman pengalaman Pancasila. Ya. Kenapa itu? Dari aspek komunikasi dan sosiologis itu perlu ideologi terus dikampanyekan di setiap generasi ya, supaya tertanam sikap-sikap yang keindonesiaan yang asli gitu. Saya melihat dengan sistem yang ada sekarang begitu tercampur baur dengan kapitalisme, kemudian individualisme, kemudian saya melihat ini ada tergerus kalau tidak dilakukan sosialisasi semacam ini. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ideologi Pancasila bisa bertahan, tetap bertahan, cuma pengenalan sampai tingkat generasi ini perlu dibangkitkan kembali gitu, karena ini sudah dilakukan oleh Bung Karno dan diteruskan oleh beberapa pemimpin dan presiden kita. Makanya saya berharap keputusan yang terbaik pada hari peringatan Pancasila ini bagaimana melakukan sosialisasi mulai dari generasi muda sampai mahasiswa kita, sehingga betul-betul diresapi dan bisa dilaksanakan. Tidak hanya Pancasila adalah sebuah teks pada acara spiritual keagamaan, tidak sekedar dihafal 5 sila ya, 5 sila itu, tapi bagaimana mengimplementasikan gitu. Dan begitu juga kalau dikatakan di pasal 4 atau sila keempat atau kelima, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan pemerusatan dan perwakilan. Itu artinya kita coba apakah demokrasi yang sangat liberal yang kita sudah ambil ini sesuai atau tidak gitu. Padahal ide negara ini sudah memungkinkan dalam pemilihan pemimpin itu adalah musyawarah mufakat, keterwakilan. Nah ini yang harus kita gali dan saya kira pemerintah maupun kampus harus kembali melakukan. Makanya pentingnya mata kuliah Pancasila dan kewirausahaan di universitas itu sangat penting buat mahasiswa. Karena bisa saja dengan situasi yang sangat transnasional ini, transinternasional ini, ideologi-ideologi itu gampang, bahkan lebih dulu dia baca gitu daripada ideologi yang kita miliki. Baik, Dr. Hasbullah, terkait dengan gotong royong, bagaimana kristalisasi daripada gotong royong yang termaktub dalam sila-sila di Pancasila itu sendiri? Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita lihat, terutama kalau ada musibah, apakah banjir, apakah termasuk COVID ini, itu masih ada, nilai-nilai itu masih ada gitu. Memang nilai itu tidak implementasinya tidak seperti dulu lagi. Ya. Sekarang generasi kita hampir 65% adalah masyarakat milenial gitu. Nah, saya melihat seperti pengumpulan dana, kemudian informasi bagaimana menyatukan, menyikapi terhadap korban banjir atau musibah, itu bisa dilakukan di media sosial gitu. Dan saya berharap karena informasi ini adalah sangat penting, jadi saya kira sosialisasi juga tentang nilai-nilai gotong royong bisa dilakukan. Ya, tapi dengan Dr. mengangkat, kita kan ada di era 4.0. Ya. Apakah masih mungkin gotong royong? Bukannya orang jadi individual, semua serba bisa memanfaatkan digital. Di situ tugas kita bersama, Kominfo, dinas-dinas informasi di tingkat provinsi harus melakukan ini. Kalau tidak akan tergerus gitu. Kenapa? Itu dijamin dalam sebuah undang-undang bahwa masyarakat itu punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Ya. Nah, pengendali informasi itu ada di situ gitu. Kalau pengendali informasi ini tidak bisa melakukan, itu luberisasi tentang ideologi bisa tergerus gitu. Dan saya berharap peringatan yang ke-55 hari Pancasila ini harus merubah mindset pemimpin kita, regulasi kita. Tidak hanya mengatur pasal per pasal tentang informasi dan mendapatkan informasi, bagaimana menyisipkan ideologi negara. Karena dalam proses sosialisasi sebuah ideologi itu
sosialisasi itu menjadi senjata utama untuk supaya pikiran, perasaan kita bahwa kita ini adalah orang Indonesia gitu. Baik, Dr. Hasrullah, terkait dengan kurikulum sekolah. Ini kan kurikulum adalah senjata vital supaya nilai gotong royong ini tetap dipakai ya. Sementara itu kita sekarang kan lagi siswa belajar di rumah saja. Bagaimana ini kaitannya dengan gotong royong? Jadi kan gotong royong ini kan bisa dipandu oleh gurunya gitu ya, dari tidak ada halangan sekarang kalau Tidak harus ketemu langsung ketemu ya? langsung. Jadi bisa memberi contoh bahwa bahwa ada beberapa masyarakat kita yang tidak mampu. Salurkanlah dana donasi untuk membantu. Itu salah satu wujud. Ada yang saya sempat agak memberi perhatian. Ada seorang siswa dipangkep, celengannya dia lepas, kemudian sumbang untuk alat kesehatan itu ya, alat pelindung kesehatan. Kemudian itu kan salah satu wujud. Gotong royong itu tidak selamanya harus fisik, tapi dalam posisi COVID ini kan harus menjaga jarak ya, social distancing itu. Tapi dengan cara seperti itu membuktikan sikap kita gitu. Dan saya yakin kemarin apa yang kami lakukan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik tentang donasi, tentang bagaimana memberi sumbangan sembako kepada masyarakat, itu salah satu wujud daripada gotong royong. Dan yang penting buat kita, bagaimana pemimpin kita punya karakter dan sikap gotong royong ada dalam menentukan kebijakan dan gitu. mau menggerakkan ya. Mau menggerakkan ke bawah. Dan saya kira ini syukurlah kita memperingati Hari Pancasila ini sehingga kita bisa menilai nilai-nilai luhur itu diaktualisasi menjadi sesuai dengan media yang ada sekarang dengan media sosial gitu. Dan saya kira akan sekarang orang dalam keadaan tertentu satu kali pencet bisa seluruh dunia membacanya gitu. Ya. Apa saran dari Pak Hasrullah sendiri khususnya kepada pengambil kebijakan? Kita berharap nilai gotong royong ini tetap lestari dan juga bisa jadi solusi di setiap masalah yang ada di bangsa ini. Saya kira pemerintah pusat harus belajar dengan BP7 kalau tidak salah ya. Bagaimanapun namanya itu harus ada yang bisa menjaga negara ini adalah itu ideologi Pancasila. Kalau tidak terlembagakan, yang kedua perlu ada pengkajian tentang Pancasila di setiap kampus. Kalau perlu pemerintah menggelontorkan dana khusus untuk pendidikan Pancasila, termasuk mata kuliah kewirausahaan itu harus dibangkitkan kembali. Sekarang orang gampang sekali masalah liberalisasi, komunisme itu sudah hal yang sangat universal. Benteng terakhir itu ada di universitas dan benteng terakhir itu adalah penentu kebijakan gitu. Baik, terima kasih Dr. Hasrullah MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pengamat sosial dan Ketua Komunitas Pencinta TVRI. Ya, dan sudah demikian bincang singkat kita terkait dengan nilai-nilai gotong royong dalam Sila Pancasila, khususnya memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2020. Dan berikut ini beberapa informasi kami hadirkan dalam segmen Sulawesi Selatan Membangun. Dalam rangka mengantisipasi pandemi COVID-19, program belajar dari rumah hadir untuk memberi ruang kepada seluruh peserta didik yang tidak memiliki internet, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, agar tetap dapat belajar dengan maksimal. Dampingi putra-putri Anda dengan penuh gembira bersama tayangan edukatif. Belajar dari rumah, Senin sampai Jumat, PAUD pukul 8 waktu Indonesia Barat, SD pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, SMP pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, SMA pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pengasuhan dan Pendidikan Anak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh
Saudara, pekarangan pangan lestari menjadi salah satu upaya pemenuhan pangan warga di tengah pandemi COVID-19. Hal ini ditegaskan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo saat meninjau P2L di Kabupaten Goa. Banyak masyarakat saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan akibat kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19. Karena itu salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bertani dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Bertani tidak mesti membutuhkan lahan yang luas, cukup memanfaatkan lahan dekat rumah. Hal ini ditegaskan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo saat melakukan peninjauan penerima manfaat pekarangan pangan lestari P2L di Desa Borong Pak Lala, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Syahrul Yassin Limpo mengatakan kehadiran program P2L ini sebagai upaya untuk pemenuhan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada sejumlah sektor, terutama ekonomi. Dalam menghadapi krisis, pertanian menjadi pilihan untuk bisa bertahan, sehingga pertanian perlu digalakan melalui family farming. Berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat di bidang pertanian adalah barang pasti yang bisa memberikan dukungan bagi masyarakat yang ada, khususnya masyarakat tani, menghadapi COVID-19 ini. Dalam kondisi krisis yang ada, pertanian menjadi pilihan-pilihan untuk bisa survive. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menggalakkan pertanian dan tidak perlu dengan lahan yang besar. Di family farming atau lahan-lahan keluarga di sekitar rumah kita menjadi sangat penting. Oleh karena itu, hari ini di Sulawesi Selatan kita gulirkan family farming seperti ini dan kita berharap ibu-ibu mengambil bagian untuk bisa memanfaatkan pekarangan di sekitar rumahnya. Sementara itu, Bupati Goa Adnan Purikta Iksan menyambut baik kehadiran program P2L karena membuat masyarakat tetap produktif di masa pandemi COVID-19. P2L bisa menjadi program bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, Menteri Pertanian memberikan bantuan kepada kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Goa sebesar 60 juta rupiah, serta penyerahan bibit sayuran kepada Karang Taruna Desa Borong Pak Lala. Saudara, dalam rangka hari ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin yang ke-63, dilaksanakan penyerahan bantuan sepeda gerobak sebanyak 20 kepada masyarakat. Penyerahan bantuan 20 unit sepeda gerobak kepada para pedagang dilakukan di lapangan Makodam 14 Hasanuddin pagi tadi. Hal ini disampaikan dan Ramil 140803 Wajo, Mayor CBA Kowat Marianti. Pemberian sepeda gerobak kepada masyarakat sudah memenuhi hasil seleksi yang cukup ketat, di mana seleksi dilakukan berdasarkan hasil survei di beberapa wilayah di Kota Makassar. Setiap pedagang akan mendapatkan 1 unit sepeda gerobak, di mana sepeda gerobak tersebut sudah dimodifikasi sehingga mereka akan dengan mudah melakukan aktivitas berjualan di wilayah Kota Makassar nantinya. Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka langsung melakukan peninjauan bantuan sepeda gerobak bagi masyarakat dan melakukan pengecekan guna memastikan sepeda yang akan diberikan bagi para pedagang nantinya dapat langsung digunakan. Sudah beberapa bulan kita melaksanakan survei dari sebelum masa COVID sampai dengan sekarang. Kita survei di binaan masing-masing. Kita sudah ngecek juga di mana dia tempat tinggal dan bagaimana kehidupan dia sehari-hari dan berapa hasil penjualan mereka. Dari situlah kita mengambil keputusan atau memberikan masukan kepada pimpinan agar nama-nama tersebut kurang ini bahwa nama tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Untuk itu Pangdam berharap agar seluruh pedagang yang akan mendapatkan sepeda gerobak telah menjadi mitra Kodam 14 Hasanuddin. Nofri, TVRI Sulsel, mewartakan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Bank Darah Palang Merah Indonesia, Kodam 14 Hasanuddin melaksanakan donor darah dalam rangka hari ulang tahun yang ke-63.
Dalam rangka hari ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2020, Kodam 14 Hasanuddin melaksanakan kegiatan donor darah di lapangan Makodam 14 Hasanuddin pagi tadi. Kegiatan donor darah bagi seluruh prajurit dan PNS di jajaran Kodam 14 Hasanuddin untuk memenuhi kebutuhan Bank Darah Palang Merah Indonesia yang saat ini mulai berkurang. Pelaksanaan donor darah dilakukan dengan menggunakan protokol COVID-19 di mana seluruh prajurit yang akan mendonorkan darahnya harus melakukan tes suhu sebelum melakukan pendaftaran dan tes tekanan darah. Seluruh petugas Palang Merah Indonesia menggunakan alat pelindung diri guna mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di area pelaksanaan donor darah. Kegiatan donor darah yang dilaksanakan Kodam 14 Hasanuddin akan menyumbangkan 600 darah bagi Palang Merah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bank darah nantinya. Saudara, kasus anak yang terpapar virus corona di Sulawesi Selatan masih terbilang sedikit, namun belum terlambat untuk mengantisipasinya agar tidak meningkat. Selama ini orang dewasa dan lansia selalu menjadi perhatian utama sebagai kelompok yang rentan terpapar virus corona. Namun setelah informasi bahwa sebanyak 800 anak sudah terjangkit COVID-19 di tingkat nasional, perhatian kepada anak-anak pun lebih diintensifkan. Data dari gugus tugas COVID-19 menyebutkan dari 800 lebih anak yang positif COVID, puluhan diantaranya meninggal dunia karena sakit bawaan. Di Sulawesi Selatan tercatat puluhan anak positif terkena virus dan hingga kini tidak ditemukan pasien anak yang meninggal dunia. Tim penggerak PKK Sulawesi Selatan bekerja sama dengan PKK Kota Makassar dan International Organization for Migration hari ini membagikan 7.000 masker untuk anak-anak yang ditandai dengan pemakaian masker secara simbolis kepada sejumlah anak di rumah jabatan Gubernur Sulsel hari ini. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Haja Lis F. Nurdin Abdullah, anggapan bahwa hanya lansia dan orang dewasa saja yang rentan terhadap COVID-19 kini mulai bergeser karena di Sulsel juga sudah ada beberapa anak yang terpapar virus corona. Pembagian masker kepada anak adalah salah satu langkah untuk melindungi anak kita agar tidak tertular virus corona. Alhamdulillah, mereka sudah membuat sekitar hampir 7.000 masker khusus untuk anak-anak. Dan insya Allah katanya akan membuat juga untuk disabilitas. Ya, jadi anak-anak juga kita harus perhatikan karena yang se-Indonesia ini sudah ada sekitar 800 anak yang terkena dampak COVID. Ya, yang meninggal sudah ada sekitar 14 orang. Ya, jadi yang selama ini kita hanya memperhatikan orang dewasa, sekarang memang ya mungkin agak terlambat, tapi belum terlambat ya untuk kita juga karena ya kita juga harus memperhatikan masker untuk anak-anak kita. Karena masker sudah menjadi kebutuhan utama. 7.000 masker yang disiapkan dijahit oleh warga imigran yang saat ini berjumlah 1.684 orang menggunakan 6 mesin jahit yang diadakan oleh organisasi internasional untuk migran dimediasi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Andi Masniawati Yusran. Untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Kelas 1 Makassar, Bandar Sultan Hasanuddin, bersama otoritas bandara mewajibkan calon penumpang tujuan Jakarta dan Bali melakukan uji swab sebelum terbang ke Jakarta. Bagi calon penumpang pesawat yang nekat berangkat tanpa memenuhi persyaratan, diharuskan membuat surat pernyataan untuk siap dikarantina selama 14 hari saat tiba di Jakarta. Kebijakan dikeluarkan tim gugus COVID-19 khusus tujuan Jakarta dan Bali yang menyebutkan semua penumpang melalui transportasi udara harus melakukan tes swab secara mandiri dengan biaya pribadi. Hal ini sesuai surat edaran nomor 5 tahun 2020 yang dikeluarkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional bahwa setiap penumpang tujuan Jakarta melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar wajib melakukan tes swab sebelum diberangkatkan. Persyaratan ini bertujuan untuk mempercepat memutus mata rantai proses penularan COVID-19. Menurut Kepala KKP Kelas 1 Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, Darmawali Handoko, hasil tes swab yang baru keluar paling lambat 7 hari setelah melakukan tes. Sedangkan hasil rapid test paling lama 3 hari. Persyaratan ini bertujuan mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19.
Dan untuk orang-orang yang dengan keperluan mendadak dan harus segera berangkat, dari kami akan bisa diberangkatkan, tapi harus dengan menandatangani surat pernyataan bahwa ketika saat di Jakarta mereka akan bersedia untuk dilakukan karantina mandiri dan dilakukan pemeriksaan swab di tempat tujuan. Saya pikir itu, dan ini semua intinya adalah kita dasarnya dari surat edaran nomor 5 dari gugus tugas nasional di sana. Penumpang tujuan Jakarta dan Bali diminta agar memenuhi persyaratan tersebut sebelum berangkat ke tempat tujuan. Petugas gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sendiri sudah mendirikan posko terpadu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk membantu penumpang mengurus berbagai persyaratan. Herman Kambuna melaporkan. Seorang warga yang baru saja pulang dari daerah zona merah COVID-19 dengan sukarela melakukan isolasi mandiri di area hutan bakau, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang warga bernama Muhammad Lala dengan sukarela melakukan isolasi mandiri di tepi pantai kawasan hutan bakau, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Palopo. Isolasi mandiri dilakukan mengingat dirinya baru saja pulang dari kota Makassar yang kini menjadi daerah zona merah COVID-19 di Sulsel. Hal ini dilakukan untuk menghindari bersentuhan dengan pihak keluarga untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID. Pihak keluarga setiap saat memantau perkembangan dan membawakan bahan makanan mengingat lokasi isolasi mandiri yang ditempatinya cukup jauh dari permukiman warga. Selain itu, dirinya hanya menggunakan tenda dan menyalakan api untuk bertahan hidup. Menurut Lurah Salekoe, Wawan Gunawan mengapresiasi warga karena dengan sadar melakukan isolasi mandiri jauh dari pemukiman warga. Inilah warga yang memahami dengan COVID-19 untuk mengisolasi dirinya, artinya jauh dari masyarakat, dan dia paham sekali apa itu COVID-19, Pak. Sehingga dia karantina mandiri seperti ini sekarang. Muhammad Lala hingga saat ini belum dinyatakan positif dari tim medis setempat, namun tetap bertahan di dalam hutan. Muhammad Ilyas melaporkan. Saudara, selain tempat wisata dan pusat perbelanjaan, seluruh rumah ibadah di Kabupaten Maros akan dibuka kembali 8 Juni mendatang. Pemerintah daerah Maros pun terus melakukan sosialisasi awal mekanisme penerapan new normal untuk warga dan pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Maros bakal membuka kembali seluruh tempat ibadah apabila penerapan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi virus COVID-19 mulai dijalankan. Selain tempat wisata, seluruh rumah ibadah, pusat perbelanjaan hingga restoran juga akan dibuka menyusul pemberlakuan new normal oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan protokol new normal yang berdampingan dengan masa pandemi virus corona atau COVID-19. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maros juga akan siap menjalankan protokol tersebut dengan berencana akan membuka kembali rumah ibadah pada 8 Juni 2020. Menurut Bupati Kabupaten Maros, Hatta Rahman, Kabupaten Maros saat ini memiliki pasien kasus COVID-19 sebanyak 61 pasien. 35 orang diantaranya dinyatakan telah sembuh. Jelang penerapan new normal, masyarakat diminta untuk menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, physical distancing, dan menggunakan masker di tempat umum. Selain rumah ibadah, Hatta Rahman juga berencana akan membuka kembali semua pusat aktivitas perekonomian di Maros pada 8 Juni mendatang, sembari melakukan sosialisasi awal terkait mekanisme penerapan new normal untuk warga dan pelaku usaha. Kita berharap dengan pemberlakuan new normal nanti ini ekonomi Kabupaten Maros kembali pulih. Kalau terkait pembukaan rumah ibadah juga insya Allah kita akan buka. Begitu kita berlakukan new normal, tempat ibadah kita buka. Kira-kira efektifnya kapan bisa diberlakukan? Tanggal 8. Tanggal 8? Ya, tanggal 8 Juni. Ini sekarang lagi sosialisasi Pak? Iya, karena gugus tugas nasional juga memperpanjang sampai tanggal 7. Jadi kita mengikuti itu, tanggal 8 kita akan berlakukan. Selama 3 bulan lamanya, semua pusat aktivitas perekonomian di Maros ditutup. Pemerintah Kabupaten Maros berencana bakal membuka kembali objek wisata Bantimurung dan Ramang-Ramang. Selain tempat wisata, seluruh rumah ibadah dan restoran juga akan dibuka. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan.
Ya, dan saudara, beberapa informasi berikut kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama, untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas daerah kami awali dengan informasi memasuki hari ke-7 pasca Idul Fitri 1441 Hijriah, aktivitas di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali dibuka meski belum sepenuhnya dinyatakan normal. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare kembali dibuka setelah sebulan lamanya ditutup sementara di masa pandemi saat ini. Terlihat penumpukan sejumlah calon penumpang di ruang pemeriksaan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Terminal Penumpang Pelabuhan Nusantara Parepare saat mengantre untuk mendapatkan verifikasi berkas sebagai syarat perjalanan kembali ke tempat kerja di Pulau Kalimantan. Sejumlah calon penumpang yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai mendatangi Pelabuhan Nusantara Parepare untuk melakukan perjalanan mudik kembali ke Pulau Kalimantan. Hanya saja calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke Pulau Kalimantan, pihak kantor Kosyah Bandara Otoritas Pelabuhan KSOP Kota Parepare memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan balik ke tempat kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemeriksaan dokumen berupa surat keterangan rapid test dari rumah sakit, surat keterangan kerja, serta surat keterangan dari pemerintah setempat. Kita ambil dari pertama, keterangan dari kelurahan,
baru kita ambil rapid test di rumah sakit. Setelah rumah sakit, kita melapor ke KKP Kesehatan Pelabuhan, nanti dikasih clearance di situ. Setelah selesai itu, nanti saya periksa untuk punya sambil sebagai penerima saya, baru ambil tiket di perusahaan pelayaran, itu sudah bisa naik ke kapal. Saat ini 3 kapal penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Kalimantan. Pihak KSOP Parepare masih membatasi penumpang yang akan melakukan perjalanan laut sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Kota Parepare terus menunjukkan tren positif atau membaik. Hal itu berdasarkan dari 35 kasus, positif 22 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Berdasarkan rekap data terakhir pantauan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare per tanggal 30 Mei 2020 menunjukkan 35 pasien positif COVID-19 dan 25 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Belum lama ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare telah memulangkan 3 pasien positif COVID-19 yang berasal dari klaster Kapurung dan klaster POM. Ketiga pasien ini adalah merupakan warga Parepare dan telah menjalani perawatan selama sebulan hingga dinyatakan sembuh oleh tim perawat COVID-19. Menurut Sri Umi Wahyuni, Koordinator Tim Perawat COVID-19 RSUD Andi Makassau Parepare, ketiga pasien ini dinyatakan negatif setelah pengambilan swab tenggorokan sebanyak 7 kali. Kondisi ketiga pasien ini oleh dokter dinyatakan sehat hingga saat ini. Total pasien COVID-19 yang sembuh di Parepare berjumlah menjadi 25 orang. Kami memulangkan 3 pasien yang sudah dinyatakan negatif 2 kali. Awalnya pasien ketiga ini adalah pasien yang positif ya. Setelah dilakukan 6 kali swab, setelah dinyatakan 2 kali negatif, akhirnya kami pulangkan. Setelah dilakukan perawatan sekitar 30 hari. Klaster Kapurung dan klaster POM. Itu sudah bersih, itu sudah sembuh semuanya? Iya. Upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan dengan melakukan sterilisasi penyemprotan cairan di beberapa titik yang menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Hingga saat ini pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di RSUD Andi Makassau berjumlah 3 orang dan 2 lainnya di Rumah Sakit Sumantri Parepare dinyatakan sembuh 16 orang. Sementara untuk pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 68 orang. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Palopo memperketat pengawasan warga yang akan tinggal maupun melintas dengan melakukan memeriksa suhu tubuh setiap penumpang kendaraan serta diwajibkan memakai masker guna mencegah penyebaran corona. Satu persatu setiap kendaraan yang melintas dan membawa penumpang baik tujuan Kota Palopo maupun yang hanya melewati Kota Palopo diwajibkan menjalani pemeriksaan dan penyemprotan di posko COVID-19. Pemeriksaan dilakukan di setiap pintu perbatasan. Semua pengendara dan penumpang diwajibkan menjalani pemeriksaan suhu tubuh yang dimulai dengan penyemprotan kendaraan dan wajib mencuci tangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Awaluddin, Koordinator Posko COVID-19, mengungkapkan warga harus dilakukan pemeriksaan dari tim kesehatan. Selain itu, wajib menggunakan masker. Siapapun yang mau masuk ke Kota Palopo, apalagi kalau warga kita mau tinggal di Palopo, itu pasti akan kita tahan dan kita akan periksa dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nah, kalau misalnya ada yang melintas tidak menggunakan masker, itu kita akan suruh pulang. Sehingga apa yang kita laksanakan di sini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kota, karena ini juga adalah merupakan tanggung jawab pemerintah kota, sehingga wilayah Kota Palopo tetap aman. Pengendara kendaraan beserta penumpang yang telah menjalani pemeriksaan suhu tubuhnya dicatat nomor kontaknya, daerah tujuan, dan dicatat pula riwayat kesehatannya untuk memudahkan dalam pengawasan. Muhammad Ilyas melaporkan. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pinrang merencanakan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP kembali aktif belajar pada Juli 2020 mendatang seiring penerapan new normal.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pindrang merencanakan siswa SD dan SMP negeri dan swasta kembali aktif belajar pada 13 Juli 2020 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pindrang, Andi Rudi Hamid mengatakan, berdasarkan hasil rapat virtual lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pindrang, seiring penerapan new normal, pihaknya merencanakan mengaktifkan kegiatan belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Siswa harus menggunakan masker, jaga jarak fisik, dan tidak berkumpul di tempat keramaian. Sekolah tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun saat ini masih menunggu kebijakan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulsel terkait pengaktifan kembali belajar di sekolah SD, SMP, dan SMA. Sementara Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap, Syahrul Syam mengatakan, kebijakan pemerintah pusat tentang new normal dengan membuka kembali sekolah masih ditunggu. Namun, bila tidak memungkinkan proses belajar mengajar di sekolah pada Juli 2020 mendatang, maka proses belajar akan dilakukan secara online dengan tetap siswa belajar di rumahnya masing-masing, termasuk pendaftaran siswa baru secara online. Dari Kabupaten Sidrap, Asnadi Kalla melaporkan. Pemerintah Kota Parepare melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare melakukan penyemprotan secara masif jelang penerapan new normal live di masa pandemi. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare melakukan penyemprotan secara masif jelang penerapan new normal live. Selain itu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Parepare, dengan mengerahkan 2 unit armada milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah rumah penduduk. Penyemprotan difokuskan pada kawasan perkotaan sepanjang Jalan Baumas CP Kota Parepare yang diketahui menjadi pusat perkumpulan banyak orang. Dari pantauan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare, tingkat kesembuhan di Parepare terus mengalami peningkatan. Sementara itu, juru bicara penanganan COVID-19 Parepare, Halwatia, mengemukakan penyemprotan ini akan terus dilakukan selama masa pandemi hingga menunggu keputusan pemerintah Indonesia Zero COVID-19. Hari ini kita menyisir pasar khususnya Jalan Baumas CP, terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi penyebaran virus corona. Jadi kita menyemprot di tempat yang sering orang berkumpul. Dan kita tadi mulai dari titik 0, kemudian berakhir pada titik 0 terakhir juga. Pemerintah Kota Parepare terus melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Parepare terkait dengan langkah-langkah kebijakan penerapan New Normal Life. Hingga kini, di Kota Parepare, jumlah kasus positif COVID-19 pertanggal 31 Mei 2020 sebanyak 36 kasus. 4 pasien yang saat ini masih dirawat di RSUD Andi Makassau Parepare dan 2 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Sumantri Parepare. Sementara pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 25 orang. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan protokol new normal yang berdampingan dengan masa pandemi virus corona atau COVID-19. Berkaitan hal itu, pemerintah Kabupaten Maros menyatakan siap menjalankan protokol tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros menyatakan siap menjalankan new normal berdasarkan surat edaran protokol COVID sesuai edaran Menkes dan Mendagri. Hal itu ditegaskan Bupati Kabupaten Maros Hatta Rahman yang berencana akan membuka kembali sejumlah tempat pusat perekonomian secara serentak pada 8 Juni mendatang. Rencananya objek wisata Bantimurung dan Ramang-Ramang, pusat perbelanjaan dan pusat kuliner akan segera dibuka. Berdasarkan surat edaran protokol COVID sesuai edaran Menkes dan Mendagri, seluruh pusat ekonomi sudah bisa dibuka kembali. Namun masyarakat harus mengikuti aturan protokol kesehatan seperti cuci tangan, physical distancing, dan menggunakan masker di tempat umum. Hatta Rahman berencana akan membuka kembali semua pusat aktivitas perekonomian di Maros pada 8 Juni mendatang, sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Maros.
Bahwa kita punya pasien COVID ini tidak penyebar, tapi spot-spot. Misalnya ada satu rumah yang di dalam rumah itu ada 6 pasien. Misalnya di Bantimurung ada 2 titik. Di Moncoloy ada 1 titik, itu langsung di dalamnya ada 6 pasien. Ini kita bisa pertahankan dan sampai misalnya karena berlakuan nanti new normal, lantas bisa terjadi ledakan seperti di timur misalnya. Tentu kita berupaya ini tetap landai. Mengingat saat ini ODP kita juga terbilang sedikit, sisa 11. Saat ini pasien COVID-19 di Kabupaten Maros sebanyak 61 pasien, 35 orang diantaranya dinyatakan telah sembuh. Herman Kambuna melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pindrang uji coba pelaksanaan ibadah salat di masjid sesuai imbauan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Seiring akan diterapkan new normal atau tatanan kehidupan baru oleh pemerintah pusat dengan membuka kembali kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, pendidikan, restoran, transportasi, dan pelayanan publik, membuat pemerintah Kabupaten Pindrang akan membuka pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di sejumlah masjid di Kabupaten Pindrang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Pindrang, Andi Irwan Hamid mengatakan, kebijakan penerapan new normal yang akan diterapkan di sejumlah daerah di tanah air, termasuk Kabupaten Pindrang, membuat pemerintah Kabupaten Pindrang mulai minggu ini melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di seluruh masjid di wilayah Kabupaten Pindrang, di mana dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu harus melakukan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dijelaskan Ketua Gugus Tugas Pindrang, dalam masa uji coba beribadah di masjid, tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID tingkat kecamatan akan memantau langsung seluruh masjid yang melaksanakan ibadah, di mana jamaah harus menerapkan jaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah sholat, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh saat masuk ke dalam masjid. Pelaksanaan ibadah di masjid dan gereja akan terus dilakukan bila tidak ada warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19. Saat ini tinggal 1 orang warga Pindrang yang masih dirawat di ruangan isolasi RSUD Kota Parepare. Saya minta ada jarak sedikit lah ketika kita melakukan sholat. Biar tidak 1 meter, yang penting ada celah sedikit, ada jarak. Dan mudah-mudahan insya Allah Pindrang trennya semakin turun, ya tentu ini berkelanjutan. Nah, tetapi kalau kita lihat tiba-tiba, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tiba-tiba ada tren kenaikan yang positif dan juga ada beberapa masjid yang tidak mengikuti protokol kesehatan, ya tentu saya tutup kembali. Bagi pengurus dan jamaah masjid yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tanpa melakukan protokol kesehatan, maka pelaksanaan ibadah masjid dapat dihentikan. Dari Sindrap, Asnadikala melaporkan. Ya, saudara boleh perbarui informasi terkini tentang COVID-19 dengan cara memindai kode batang yang terletak di sudut kiri bawah dari pesawat televisi Anda. Dan informasi tadi sekaligus menjadi bagian akhir jumpa kita di Sulawesi Selatan kali ini. Kami berterima kasih kepada dokter dan para medis telah menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, TNI dan Polri yang sudah mengamankan sehingga situasi menjadi kondusif, juga teman-teman saya, para jurnalis, wartawan televisi, kameramen, dan kru teknik. Terima kasih sudah mengedepankan informasi terkini seputar COVID-19. Akhirnya saya Ediman Ferial, selamat petang dan sampai jumpa.